Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Survivor Indonesia, jumpa lagi dengan saya Heru Sang Amurwa Bumi, Emerging Writers di Ubud Writers and Riders Festival tahun 2019. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengajak kawan-kawan Survivor Indonesia untuk mereview cerpen yang terbit di Jawa Pos edisi kemarin, Sabtu 29 Juli 2023. Cerpen ini ditulis oleh Muhammad Soim Anwar, sastrawan senior dari Surabaya yang juga dosen di Universitas Adibuana Surabaya. Sebelum masuk ke review cerpen, kita akan menelisik dulu latar belakang dari penulis yang nanti akan menjadi pengaruh pada unsur ekstrinsik cerpen ini. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa Pak Soim Anwar ini adalah arek Surabaya, sebuah kota yang lekat dengan tradisi dan kebiasaan masyarakatnya yang akan diangkat dalam cerpen ini. Ya, cerpen yang terbit kemarin ini berjudul Merpati di Bumi Sang Nabi. Diceritakan pada cerpen ini oleh Pak Soim seorang tokoh utama bernama Daroji. Daroji ini adalah seorang peternak burung merpati balap. Jadi kalau kawan-kawan di Surabaya itu ada tradisi balapan burung merpati. Nah, tokoh utama Daroji inilah yang memiliki piaraan burung-burung merpati balap handal. Saking handalnya, rumah Daroji ini semacam museum bagi tropi-tropi kejuaraan balap merpati. Ironisnya, di kota saya, termasuk di kotanya Pak Daroji ini di Surabaya, balap burung merpati justru menjadi ajang judi dengan nilai transaksi puluhan bahkan sampai ratusan juta. Dan sebab itulah karena Daroji ini memiliki burung-burung merpati handal, ia pun terbilang sebagai seorang yang sukses dalam kategori ekonomi. Burung-burung merpati dari Daroji pun diberi nama yang unik sekali, seperti petir, beledek, halilintar, guruh, dan sejenisnya. Nah, sebab burung merpati balap itu biasanya adalah sepasang, jantan dan betina, burung-burung pasangan dari piaraan Daroji tadi juga diberi nama yang unik, seperti gadis manja, itu adalah pasangan dari beledek. Kemudian ada burung merpati betina yang diberi nama Putri Malu, itu adalah pasangannya halilintar. Nah, dikisahkan pula suatu hari Daroji ini ingin mentraining burung-burung balapnya, yang biasanya dia melatih dengan jarak tempuh pendek, dengan sprint begitu kalau dalam perlombaan atletik. Kali ini Daroji mempunyai rencana yang lebih ekstrim. Dia membawa burung-burung merpatinya itu ke tepi pantai dengan harapan burung merpati tersebut akan mampu terbang jauh, menempuh jarak balap yang lebih panjang dari biasanya. Ironis, ketika Daroji mentraining beledek dan halilintar di sebuah tepi pantai, tiba-tiba beledek dan halilintar terbang tinggi dan lepas tak kembali lagi ke Daroji. Diceritakan beledek dan halilintar masuk menerobos ke hutan bakau dan tidak pernah kembali. Hal inilah yang membuat Daroji sangat terpukul, hingga istrinya uring-uringan karena punya selidik ternyata Daroji dan istrinya ini akan
menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Saya skip cerita sampai di sini. Saya akan membawa kawan-kawan survivor Indonesia maju ke opening. Ya, cerpen burung merpati di bumi sang nabi ini dibuka dengan teknik opening describing a setting. Penulis menceritakan dengan detail suasana yang menjadi setting Daroji ketika berada di Tanah Suci. Diceritakan bagaimana kondisi penginapan Emaar Al-Diyaha Hotel, kemudian juga diceritakan secara detail bahwa di depan penginapan itu ada Masjid Al-Taqwa dan Al-Zahibi. Lagi-lagi saya ingin menegaskan kepada kawan-kawan bahwa salah satu kunci keberhasilan cerpen untuk menembus media massa adalah teknik pembuka yang memikat. Pada cerpen Merpati di Bumi Sang Nabi ini, penulis Pak Soim Anwar sangat berhasil menggunakan teknik describing a setting. Nanti di sesi yang lain saya akan mengajak kawan-kawan belajar bagaimana cara membuka cerpen dengan teknik describing a setting. Ya, kembali lagi ke isi dari cerpen ini. Dikisahkan bahwa sesampainya di Tanah Suci, Daroji ini menginap di sebuah penginapan yang tadi sudah saya sebut bernama Al-Diyaha Emaar Hotel. Suatu hari, ketika Daroji keluar dari penginapan menuju masjid yang ada di depannya, dia terkejut. Ternyata tempat tersebut, jika saya tidak salah menafsirkan, ini adalah kota Madinah, karena disinggung ada makam Nabi besar kita di sana, berarti Madinah ya. Di sana banyak sekali ditemukan burung-burung merpati liar, jumlahnya tak terhitung, bahkan lebih banyak dari populasi manusia yang ada di Tanah Suci tersebut. Tentu saja ini mengingatkan Daroji pada kebiasaannya di Surabaya, bagaimana dia adalah penghobi judi balap merpati. Namun sebenarnya bukan itu yang saya maksud. Di antara ratusan bahkan mungkin ribuan ekor merpati itu, ada seekor yang membuat Daroji seperti mimpi di siang bolong. Kemanapun langkah Daroji, burung merpati itu selalu memandangnya, selalu mengikutinya. Yang membuat Daroji lagi sangat terkejut adalah burung merpati tersebut memiliki ciri-ciri seperti beledek, burung piaraannya yang sempat hilang di pantai Surabaya. Ya, Daroji tentu semacam percaya dan tidak percaya. Bagaimana mungkin burung merpati piaraan dia, beledek, yang dulu hilang di Surabaya, bisa sampai di Tanah Suci, bisa sampai di kota Madinah. Padahal Daroji saja untuk mencapai tempat itu butuh naik pesawat sekian belas jam. Diceritakan pula sekembalinya dari masjid menuju penginapan, Daroji seperti dikawal oleh burung merpati tersebut. Burung merpati tersebut selalu mendahului langkah Daroji, kemudian meloncat-loncat seperti mengajak Daroji pergi ke suatu tempat. Daroji tidak percaya begitu saja. Ia ingat dulu pernah memberikan sebuah cincin di kaki beledek. Dan betapa terkejutnya Daroji ketika burung merpati yang ada di kota Madinah tersebut memakai gelang seperti yang dulu diberikan Daroji ke kaki beledek. Singkat cerita, Daroji terus mengikuti terbang rendahnya burung merpati yang ada di tanah Nabi tersebut. Daroji seperti terhipnotis. Daroji seperti tidak sadar, dia terus berjalan jauh. Diceritakan dia membelah padang pasir yang mungkin berkilo-kilo, naik ke bukit, naik ke gunung, hingga dia tidak bisa lagi melihat apa-apa. Dia tidak bisa lagi melihat burung merpati yang tadi mengawalnya. Dia hanya bisa melihat bahwa dunia di
sekelilingnya hampa, kosong, dan seperti fata morgana. Cerita selesai sampai di situ. Sebuah teknik ending cerpen yang menurut saya juga sangat berhasil. Ending menggantung. Ending yang menyisakan banyak tanya di benak saya. Kira-kira apa yang hendak disampaikan oleh Pak Soim Anwar ini? Kalau saya menafsirkan bahwa Daroji barangkali mengalami nasib seperti jamaah-jamaah lain yang ditakdirkan meninggal di tanah suci. Dalam tanda kutip, barangkali ini adalah penebusan dosa-dosa Daroji yang berangkat naik gaji dengan uang hasil judi balap merpati. Bisa saja tafsir saya salah. Nah, kemudian kita mulai kembali lagi ke isi sebagian cerita, ke gaya bahasa yang dituturkan oleh penulis ini, karena beliau adalah arek Surabaya, tentu banyak sekali diksi-diksi yang lekat dengan khas bahasa Surabayaan. Survivor Indonesia, sampai di sini dulu review cerpen kita yang berjudul Merpati di Bumi Sang Nabi yang terbit di Koran Jawa Pos edisi 29 Juli 2023. Kita akan jumpa lagi di review-review cerpen selanjutnya. Indonesia masih ada. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.